Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Andi Ramadana Bineka, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang ilmu kriminologi yang dimana materi muatannya tentang kejahatan, kekerasan, dan brutalisme massa. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan memaparkan terlebih dahulu definisi dari kata massa yang terkandung dalam materi kejahatan, kekerasan, dan brutalisme massa. Kata massa dalam khasana keilmuan hukum pidana itu tidak dikenal dan hanya merupakan bahasa yang timbul dan hidup dalam masyarakat sebagai realitas sosial. Lalu kata massa menurut kamus ilmiah populer adalah dengan cara melibatkan banyak orang bersama-sama besar-besaran. Biasa tindakan masyarakat tersebut disertai atau ditandai dengan ciri-ciri yang pertama adanya anonimitas, lalu yang kedua adanya impersonalitas, lalu yang ketiga adanya sugestibilitas. Dari ketiga ciri-ciri tersebut saya akan memaparkan terlebih dahulu definisinya dari ketiga komponen yang tadi saya sebutkan itu. Yang pertama adanya anonimitas. Apa itu anonimitas? Anonimitas adalah memindahkan identitas dan tanggung jawab individu yang nantinya identitas dan tanggung jawab individu ini berubah menjadi identitas dan tanggung jawab kelompok. Lalu yang kedua adanya impersonalitas. Apa itu impersonalitas? Impersonalitas adalah hubungan antara individu di luar massa maupun di dalam massa, yang nantinya hubungan ini akan menjadi sangat emosional. Lalu yang ketiga adanya sugestibilitas. Apa itu sugestibilitas? Sugestibilitas adalah sifat sugestif dan bagaimana sifat ini akan menular kepada massa yang lain. Jika mendasarkan ciri-ciri kerumunan massa yang tadi saya sebutkan dan dikomparasikan dengan realitas yang ada, tidak semua ciri-ciri tersebut bersifat mutlak. Pada semua gerakan atau kerumunan massa lebih dari satu orang, ciri-ciri tersebut bersifat kumulatif, yang artinya ciri anonimitas dan sugestibilitas bisa jadi terdapat pada sebuah kelompok massa, tapi tidak untuk impersonalitas atau sebaliknya. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa tidak ada perbedaan yang signifikan dengan perbuatan pidana yang biasa kita kenal atau seseorang lakukan. Hanya saja yang membedakan adalah subjek dan perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih banyak atau lebih dari satu orang. Pada bentuk massa yang terorganisir, dalam pembentukannya dapat terbentuk melalui dua cara. Yang pertama, massa yang terbentuk secara terorganisir melalui organisasi. Bentuk massa ini mempunyai ciri yang pertama memiliki identitas atau nama perkumpulan, lalu yang kedua memiliki struktur organisasi, lalu yang ketiga memiliki peraturan yang mengikat pada tiap-tiap anggotanya, lalu yang keempat memiliki keuangan sendiri, yang kelima berkesinambungan, dan yang terakhir social oriented. Lalu yang kedua ada massa yang terbentuk secara terorganisir tapi tidak melalui organisasi. Jenis massa ini terbentuk karena massa yang terorganisir hanya untuk jangka yang pendek atau sementara sifatnya, dan spontan dibentuk untuk melakukan perbuatan pidana, dan apabila sudah selesai apa yang dikerjakan maka langsung bubar. Sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa yang terbentuk tidak secara terorganisir, massa yang terbentuk tidak secara terorganisir adalah massa yang melakukan sebuah reaksi terbentuk secara spontanitas tanpa adanya sebuah perencanaan terlebih dahulu. Pada jenis massa seperti ini jauh lebih gampang berubah menjadi amuk massa atau acting mob. Adapun tindakan tentang yang dilakukan merupakan bentuk dari upaya untuk menarik perhatian dari publik maupun aparat penegak hukum atas kondisi sosial yang kurang memuaskan dengan cara yang ilegal. Pada bentuk kedua ini, walaupun massa dalam melakukan perbuatan pidana dengan bersama-sama yang artinya adanya kerjasama, tapi kerjasama yang dilakukan terjadi dengan tanpa rencana sebelumnya, dan kerjasama pun hanya sebatas pada kerjasama fisik
saja, tidak non-fisik. Jadi, massa yang terbentuk tidak secara terorganisir dalam melakukan perbuatan pidana tergerak untuk bereaksi dikarenakan adanya kesamaan isu dan permasalahan yang dihadapi, dan dalam melakukan aksinya pun tidak mengkoordinir bergeraknya massa. Dalam hal ini menjadi pemimpin adalah diri pribadi masing-masing dari anggota massa yang ada. Lalu lanjut ke dalam kejahatan brutalisme massa. Lalu lanjut ke dalam materi tentang penjelasan tentang kekerasan, kejahatan, dan brutalisme massa. Dengan kata lain, bisa dibilang main hakim sendiri, atau yang biasa diistilahkan oleh masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, anarkisme massa, atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Eigenrechting, yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah, dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan. Perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum. Kasus main hakim sendiri atau yang bisa disebut Eigenrechting merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif, lalu ada aspek negatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang aspek positifnya. Dalam aspek positif, hal-hal itu memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, adanya reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan. Lalu yang kedua, reaksi masyarakat didasarkan atas kerjasama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi. Lalu yang ketiga, tinjauan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan. Lalu yang keempat, mempertimbangkan atau memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindak kejahatan. Lalu sedangkan dari aspek negatifnya, yang pertama, reaksi masyarakat adalah serta-merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional. Lalu yang kedua, reaksi masyarakat didasarkan ketentuan lokal yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, atau dengan kata lain tidak resmi. Lalu yang ketiga, tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam. Lalu yang keempat, relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindak kejahatan. Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang yang mencuri dengan kekerasan terhadap korbannya, dan seseorang dengan keberaniannya memukul pelaku dan mengamankan korban dari tindak kejahatan pencurian tersebut. Maka perbuatan menghakimi sendiri ini tidak dilarang, melainkan malah dianjurkan apabila tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud di sini adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum. Contohnya adalah menciduk atau mengarak pelaku hubungan seksual di luar nikah di muka umum dengan diiringi perbuatan yang melanggar hukum lain seperti menelanjangi, menganiaya, dan melecehkan si pelaku. Perbuatan pelanggarannya yang mana perbuatan dilakukan oleh pelaku main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Lalu jika berbicara tentang pasal-pasal mendasari atau yang menentukan hukuman pidana bagi orang yang melakukan kejahatan, kekerasan, atau brutalisme dan brutalisme massa, atau dengan kata lain main hakim sendiri, ada dalam pasal 170 KUHP yang di dalamnya mengatakan yang pertama, barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
Lalu yang bersalah dihukum yang pertama dengan penjara selama 7 tahun jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka. Lalu yang kedua, dengan penjara selama 9 tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. Lalu yang ketiga, dengan penjara selama-lamanya 12 tahun jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. Lalu perlu diuraikan dalam unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 170 KUHP ini. Pertama ada kata barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku. Lalu yang kedua ada di muka umum yang menunjukkan perbuatan itu dilakukan di tempat publik dan orang-orang dapat melihatnya. Lalu yang ketiga bersama-sama, yang artinya dilakukan oleh sedikitnya 2 orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau delik dolus atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan, delik culpa. Lalu yang keempat, kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan. Lalu yang kelima, terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban. Selain pasal tersebut, beberapa ketentuan yang mengatur tentang tindakan main hakim sendiri juga dipaparkan dalam pasal-pasal lain, seperti pasal 406 ayat 1, lalu ada dalam pasal 187, pasal 188, pasal 200, pasal 201, pasal 338, pasal 354, pasal 408, pasal 358, dan pasal 409 KUHP. Lebih jelasnya dalam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana, penjara atau denda. Yang pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu yang ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Lalu yang keempat, dengan penganiayaan yang dilakukan sengaja merusakkan kesehatan. Lalu yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana, yang artinya jika seseorang baru merencanakan saja, berarti orang itu tidak dikenakan hukuman tindak pidana. Lalu dalam pasal 406 ayat 1 KUHP tentang perusakan dengan ancaman pidana penjara atau denda. Pasal tersebut berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hal itu tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Lalu dalam pasal 187 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum barang atau orang, berbunyi dalam pasal tersebut, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang dengan pidana. Lalu yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain. Lalu yang ketiga, dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Lalu dalam pasal 200 KUHP tentang pengerusakan terhadap barang menyebutkan barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau melukai orang atau bangunan diancam yang pertama dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang. Lalu yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun jika karena perbuatan
itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain. Lalu yang ketiga, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Lalu yang terakhir ada pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Dalam pasal tersebut berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu ada lagi dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam dengan karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian dengan dapat dijatuhi hukuman dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Sekian pemaparan materi tentang kejahatan kekerasan dan brutalisme atau main hakim sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.